Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas Sumber Anda. Kali ini kita bakal coba bedah satu bab yang, pertanyaannya berat banget ini dari buku Upheaval George Diamond, Apa yang Menanti Dunia. Bab 11 ini ngasih gambaran tantangan global yang, jujur aja, lumayan bikin ngeri ya, dan saling kait-mengkait gitu. Nah, kita mau coba urai 4 isu gede yang disorot di sini. Ancaman senjata nuklir, yang ternyata belum hilang. Terus perubahan iklim global yang makin kerasa aneh dampaknya. Sumber daya alam kita yang makin kritis, sama yaitu ketimpangan yang makin lebar aja di dunia ini. Betul. Jadi, misi kita kali ini yaitu bongkar kompleksitas isu-isu ini langsung dari analisis bab 11 tadi. Kita lihat skenario-skenarionya, akar masalahnya, dan ini nih yang menarik. Gimana kerangka krisis ala Diamond itu, yang biasanya buat individu atau negara, kok kayaknya agak kurang pas gitu ya kalau buat skala dunia. Mudah-mudahan sih nanti Anda bisa dapat gambaran lebih jelas soal tantangan kita bareng-bareng ini. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang pertama ya. Ancaman yang udah lama banget, tapi kok ya masih aja relevan. Nuklir. Sumber ini kan ngingetin kita soal Mutual Assured Destruction, MAD itulah zaman perang dingin AS Soviet. Tapi jangan dikira udah basi. Ingat nggak krisis misil Kuba 62? Itu kan gila banget ya. Tipis banget batasnya antara damai sama kiamat nuklir. Cuma gara-gara salah paham, Khrushchev Kennedy, terus tekanan jenderal-jenderalnya. Iya. Dan hampir aja kan itu kapal selam Soviet nembakin torpedo nuklir. Bener-bener bikin merinding kalau diingat lagi. Nah, itu dia. Justru itu yang bikin kaget dari sumber ini tuh, betapa rapuhnya perdamaian nuklir ini bahkan sekarang. Bab ini ngasih beberapa skenario yang, lumayan bikin bulu kuduk berdiri lah gimana perang nuklir bisa aja pecah zaman now. Pertama, ada risiko kesalahan perhitungan rasional. Gimana tuh maksudnya? Rasional kok salah hitung? Nah, ini agak aneh ya kedengarannya. Contohnya potensi konflik India-Pakistan. Mereka berdua ini kan kebanyakan masih ngandelin rudal darat. Belum punya kapal selam siluman pembawa rudal balistik kayak negara nuklir lama. Nah, kondisi ini, menurut sumber, bisa bikin salah satu pihak mikir, kalau saya serang duluan nih, mungkin bisa lumpuhin kemampuan balasan lawan. Waduh. Pikiran rasional tapi ya ampun bahaya banget kan? Satu salah perhitungan respons dari AS, atau sebaliknya, bisa panas nggak keruan. Atau skenario lain yang digambarin. Bayangin ada serangan teroris dari Pakistan ke India, India balas pakai invasi terbatas, Pakistan balas pakai nuklir taktis ke pasukan India di perbatasan, terus India balas lagi pakai serangan nuklir penuh. Nah, rantai eskalasi kayak gini katanya mungkin banget terjadi. Ya ampun, serem banget ya bayanginnya. Ketiga, ini yang sering kita lupa. Kesalahan teknis yang disalahartikan. Sistem peringatan dini nuklir AS sama Rusia itu pernah beberapa kali salah deteksi. Dikira ada serangan rudal masuk padahal enggak. Masa sih? Iya, masalahnya presiden itu cuma punya waktu sekitar 10 menitan buat mutusin bales atau enggak. Dan sekali rudal meluncur, nggak ada tombol cancelnya. Ini resiko fatal banget dari teknologi. Sumber ini juga nyorot soal kurangnya komunikasi terbuka AS Rusia sekarang ini. Bahaya banget itu. Beda sama Finlandia dulu, pasca perang sama Soviet, mereka pakai garis Paasikivi kayak Konen. Itu intinya dialog terus-menerus buat bangun kepercayaan sama tetangga raksasanya itu. Mereka sadar, komunikasi itu kunci biar nggak salah paham fatal. Oke, masuk akal. Nah, yang terakhir, dan ini mungkin yang paling nyambung sama kekhawatiran kita sekarang, akuisisi oleh teroris. Ada kemungkinan kelompok teroris bisa nyuri atau malah dikasih uranium atau plutonium buat senjata, atau bahkan bom jadi. Wah. Dan sebagai sumber potensial. Bayangin aja, bom nuklir diselundupin ke kota besar. Dulu Al-Qaeda pernah nyoba dapatin loh. Serius? Iya. Resiko lain yang lebih gampang terjadi itu bom kotor. Ini bukan ledakan nuklir sih, tapi bom biasa dicampur bahan radioaktif kayak cesium-137. Itu relatif banyak di rumah sakit. Bikinnya nggak susah-susah amat. Tapi ledakannya bisa nyebarin radiasi, bikin area luas nggak bisa ditinggalin bertahun-tahun. Dan dampak psikologisnya itu gede banget. Sumber ini cerita contoh nyata yang bikin ngeri. Ada uranium kualitas bom bekas Soviet di Kazakhstan yang dulu ketahuan cuma dijaga pagar kawat berduri doang. Astaga, gila ya. Jadi ini kenapa penting banget buat kita semua perhatiin ya. Karena kayak yang dijelasin sumber ini, stabilitas global itu ternyata rapuh banget.
Satu salah langkah kecil, satu miskalkulasi, satu tindakan nekat bisa bawa bencana buat kita semua, dimanapun kita tinggal. Betul sekali. Ini bukan cuma urusan negara besar ya. Nah, dari ancaman ledakan nuklir yang instan tadi, sumber ini geser ke bahaya lain yang lebih merayap, tapi nggak kalah fundamentalnya, perubahan iklim global. Isu yang kayaknya udah tiap hari kita dengar ya. Iya benar, tapi katanya penuh paradoks ya. Saya juga penasaran penjelasannya di sumber Anda gimana. Sumber ini ngegambarinya kayak rantai sebab akibat yang rumit gitu. Penyebab utamanya sih jelas ya, emisi CO2 dari bahan bakar fosil. Mm-mm. Terus ada lagi bom waktu metana dari permafrost di kutub yang mulai cair gitu kan. Ini yang katanya lingkaran setan umpan balik positif. Pemanasan bikin permafrost cair, cairannya lepasin metana. Metana bikin makin panas. Gitu terus. Ngeri ya? Iya, itu dia. Mekanisme dasarnya sih efek rumah kaca, tapi dampaknya ya itu tadi. Nggak sesimpel bumi tambah panas. Makanya istilah perubahan iklim global lebih pas. Ada beberapa paradoks penting nih yang diangkat. Pertama, pemanasan atmosfer global malah bisa bikin beberapa wilayah lebih dingin sementara waktu. Contohnya, Tenggara AS bisa ngalamin musim dingin lebih parah gara-gara es Arktik yang cair itu ganggu arus laut. Oh gitu ya? Baru tahu saya. Ya, kedua, yang naik itu bukan cuma suhu rata-rata, tapi tingkat ekstremitas cuaca. Jadi, badai makin kuat, banjir makin sering, panas makin nyengat, tapi dingin ekstrim juga bisa makin parah di tempat lain. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Ada salju di Mesir, dingin banget di Amerika, terus dibilang pemanasan global. Persis, itu sering disalahpahami skeptis. Padahal, itu justru bagian dari polanya, pola perubahan iklim yang lebih ekstrim. Ketiga, dan ini krusial banget, ada keterlambatan waktu atau time lags. Lautan itu kan nyerap CO2, tapi pelan banget prosesnya. Artinya, kalaupun kita stop semua emisi hari ini juga, pemanasan bakal terus lanjut puluhan tahun ke depan. Gara-gara warisan CO2 yang udah terlanjur numpuk. Belum lagi potensi titik kritis kayak permafrost tiba-tiba cair besar-besaran, atau lapisan es Antartika Greenland runtuh. Wah, kalau itu terjadi, pemanasan bisa lompat drastis. Waduh. Terus konsekuensi utamanya apa aja, Dang? Sumber ini ngegambarinya jelas banget kekeringan parah di banyak wilayah penting dunia, California, Mediterania, Timur Tengah, Afrika, Australia Selatan, sampai gletser Himalaya yang jadi sumber air miliaran orang di Asia. Naiknya permukaan laut, produksi pangan turun, masalah kesehatan kayak malaria nyebar kemana-mana. Duh, kok suram banget ya kedengarannya? Nggak ada sisi positifnya sama sekali gitu. Kayak jalur laut Arktik yang kebuka. Terus solusi teknologi kayak geoengineering gimana? Sisi positifnya, kata sumber ini kecil banget dan gak sebanding lah. Jalur laut Arktik mungkin kebuka, panen gandum di Siberia naik dikit, tapi itu receh dibanding dampak buruk globalnya. Nah, soal geoengineering kayak nyebar partikel buat mantulin matahari, sumber ini skeptis banget. Kenapa tuh? Ya, belum ada yang kebukti skala besar. Biayanya pasti mahal gila, butuh waktu lama, dan yang paling seram, risiko efek samping nggak terduga bisa jadi lebih parah dari masalah awalnya. Ingat kasus CFC buat kulkas. Dulu dibilang aman, taunya ngelobangin ozon. Jadi jangan terlalu ngarep sama peluru perak teknologi deh. Oke. Jadi artinya ini relevan banget ya buat Anda yang dengerin, perubahan iklim ini bukan isu jauh di kutub utara sana. Ini nyata banget pengaruhnya ke cuaca di tempat Anda, harga pangan, kesehatan, ketersediaan air bersih, kena semua kita. Nah ini nyambung banget ke masalah ketiga, menipisnya sumber daya alam vital. Ini juga bukan cerita baru kan, peradaban dulu juga bisa runtuh gara-gara kehabisan air atau kayu. Bedanya sekarang skalanya global dan menyangkut bahan bakar fosil, mineral, tanah, air. Betul. Kita mulai dari bahan bakar fosil dulu deh. Sumber ini kan nyorot gimana kita pindah dari minyak yang gampang diambil ke era ekstraksi yang mahal banget dan ngerusak lingkungan, ngebor laut dalam, meres minyak dari batu, oil shale, gali batu bara terus. Ada analogi menarik nih, boneka bahagia. Ya, analogi boneka bahagia ini cerdas banget buat jelasin konsep biaya sebenarnya atau true cost. Bayangin Anda punya pabrik boneka bahagia. Bikinnya murah, per ton cuma $20. Anda jual $60, untung kan? Tapi pabrik Anda buang limbah lumpur hitam ke ladang tetangga. Rusak deh panen gandumnya. Rugi $70 tiap ton boneka Anda. Awalnya Anda cuek, tapi terus dituntut dan pengadilan mutusin Anda harus bayar ganti rugi $70 per ton. Nah,
sekarang biaya asli boneka Anda bukan $20 lagi, tapi $20 produksi plus $70 kerusakan sama dengan $90 per ton. Wah, jadi rugi dong kalau jualnya $60. Persis. Tiba-tiba boneka Anda jadi nggak laku dibanding pesaing yang mungkin bikinnya $30 tapi nggak ngerusak lingkungan. Nah ini sama kayak bahan bakar fosil. Harga $60 per barel minyak itu nggak termasuk biaya kerusakan akibat polusi udaranya, biaya gagal panen karena iklim berubah, biaya bangun tanggul laut, macam-macam lah. Kalau semua biaya boneka bahagia ini dibebankan, misalnya lewat pajak karbon, wah, energi alternatif kayak surya atau angin otomatis jadi jauh lebih menarik secara ekonomi. Bisa jadi lebih murah malah. Itu analogi mantap banget sih. Jadi kalau kita hitung benar-benar biaya tersembunyi ini, peta energi bisa berubah total ya. Tapi energi alternatif sendiri gimana? Kan katanya punya masalah juga. Tepat. Sumber ini fair kok ngakuin nggak ada sumber energi sempurna. Panel surya butuh lahan luas, bisa ganggu satwa liar. Kincir angin bisa bahayain burung atau dianggap jelek pemandangannya. Bendungan bisa ganggu ikan migrasi. Pertanyaannya, kata Diamond, bukan nyari yang sempurna, tapi mana yang paling nggak buruk. Argumennya, kerusakan dari energi alternatif ini walau ada, skalanya jauh lebih kecil dan bisa dikelola dibanding kerusakan masif dari fosil. Apalagi kalau biaya boneka bahagia tadi dihitung. Masuk akal, masuk akal. Sumber ini juga kasih perbandingan menarik. AS vs Eropa Barat. Konsumsi energi per orang di AS itu 2 kali lipat Eropa. Tapi apa orang Amerika 2 kali lebih sejahtera? Justru data nunjukin kualitas hidup di Eropa Barat rata-rata lebih tinggi. Artinya ada potensi hemat energi gede banget tanpa nurunin kualitas hidup. Mungkin dengan niru kebijakan Eropa soal pajak mobil boros atau bensin mahal gitu ya. Bisa jadi itu salah satu contohnya. Dan ingat ya, ini bukan cuma soal energi. Ada hutan, perikanan laut, mineral industri, tanah subur, air tawar, atmosfer bersih, semuanya kritis. Masalahnya seringkali bukan kita nggak tahu cara ngelolanya. Buat yang terbarukan kayak hutan atau ikan, kita sering tahu cara berkelanjutannya tapi gagal nerapin karena politik atau ekonomi jangka pendek. Ada contoh bagus kayak hutan Jerman atau salmon Alaska, tapi ada juga contoh tragis kayak ikan todak Atlantik yang hampir punah komersial. Kalau yang tak terbarukan ya pasti habis ya suatu saat. Iya, pasti habis. Dan kelangkaan air tawar ini udah jadi pemicu konflik di banyak tempat loh. Kayak di sekitar Himalaya itu. Oke. Jadi relevansinya buat Anda lagi-lagi jelas banget ya. Pengelolaan sumber daya ini ngaruh ke harga makan, tagihan listrik, ketersediaan air, dan juga stabilitas dunia. Kena semua. Ya, sampailah kita ke isu keempat, yang kayak benang merah ngikat semuanya. Ketidaksetaraan global. Iya, ini poin yang ditekankan banget di sumber ini. Bukan cuma jumlah orangnya, tapi total konsumsi kita. Rumusnya kan, total konsumsi sama dengan jumlah populasi dikali rata-rata konsumsi per orang. Di sini kelihatan jurangnya gede banget. Sekitar 1 miliar orang di negara maju, Amerika Utara, Eropa, Jepang, Australia, itu konsumsinya level 32 lah kira-kira. Sementara 6,5 miliar lainnya di negara berkembang, kebanyakan level 1 aja. Contoh ekstrimnya, AS konsumsi 210 kali lipat Kenya. Italia aja hampir 2 kali lipat seluruh Afrika digabung. Gila ya perbandingannya. Nah pertanyaannya, kenapa ketidaksetaraan ini jadi ancaman justru sekarang? Kata Diamond, kuncinya di globalisasi. Ada 2 hal. Pertama, kesadaran. Orang di desa terpencil pun sekarang tahu gaya hidup di negara maju lewat TV, internet, medsos. Mimpinya kelihatan. Kedua, mobilitas. Perjalanan antar negara, walau nggak gampang buat semua, secara umum lebih mungkin dibanding dulu. Terus hubungannya apa? Nah, kombinasi kesadaran dan mobilitas ini bikin konsekuensi serius. 1. Penyebaran penyakit. Wabah di negara miskin dengan kesehatan rapuh. AIDS, Ebola, kolera bisa cepat nyebar ke negara kaya lewat 1 penumpang pesawat. 2. Terorisme. Rasa putus asa dan gak adil di negara miskin bisa jadi lahan subur ideologi ekstrim. Beda sama teroris lone wolf di negara kaya, teroris di negara miskin bisa dapat dukungan atau tempat sembunyi. Ironisnya, negara kaya Afghanistan atau Somalia yang dulu dianggap AS nggak penting, malah jadi sumber ancaman. Bener juga ya. 3. Migrasi massal. Wajar orang pengen pindah dari negara miskin, nggak stabil, kena dampak iklim ke negara kaya yang dianggap lebih baik. Ini bikin tekanan sosial ekonomi politik gede banget di negara tujuan. Intinya, kata sumber ini, planet kita nggak cukup sumber daya buat semua 8 miliar orang hidup kayak di dunia pertama sekarang.
Tapi di sisi lain, negara berkembang juga nggak bakal mau terima nasib miskin terus, sementara lihat kemewahan di tempat lain. Ini resep buat ketidakstabilan. Terus solusinya gimana dong? Ada jalan keluarnya nggak menurut sumber ini? Jalan tunggal yang diajuin mungkin kedengeran radikal. Satu-satunya cara biar seimbang itu kalau ada pengurangan konsumsi signifikan di negara maju. Dan ini penting, ngurangin konsumsi nggak harus nurunin kualitas hidup. Lihat aja Eropa Barat dibanding AS lagi. Konsumsi energi Eropa lebih rendah, tapi kualitas hidup warganya, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial seringkali lebih baik. Jadi tujuannya gimana bikin standar hidup global yang lebih rata, adil, dan berkelanjutan. Oke, jadi relevansinya bukan cuma soal moral ya, tapi pragmatis banget. Ketidaksetaraan ini memicu ketidakstabilan yang ngancam kita semua lewat penyakit, terorisme, migrasi. Ada alasan praktis buat peduli dunia yang lebih seimbang. Betul. Nah, setelah 4 ancaman ini dipaparin, bagian akhir bab ini coba terapin kerangka analisis krisis Diamond yang 12 faktor itu ke level seluruh dunia. Oh iya, yang 12 faktor buat individu atau negara ngadepin krisis itu ya. Kayak mengakui krisis, mau tanggung jawab, cari bantuan luar, nyontoh solusi, punya identitas kuat, jujur nilai diri, belajar dari masa lalu, fleksibel, pegang nilai inti, bebas dari paksaan, gitu kan? Iya, itu dia. Pertanyaannya, bisa nggak kerangka itu dipakai buat dunia ngadepin ancaman nuklir, iklim, sumber daya, ketidaksetaraan ini? Gimana hasilnya? Bisa. Ternyata analisisnya nunjukin susah banget. Banyak faktor kunci di kerangka itu yang nggak ada di level dunia. Misalnya, nggak ada planet lain buat kita minta bantuan. Atau jadi contoh solusi, faktor #4, #5. Kita sendirian. Terus kita nggak punya identitas global bersama atau nilai inti bareng yang kuat kayak rasa nasionalisme. Faktor #6, #11. Dunia masih pecah banget. Kita juga nggak punya pengalaman ngatasin krisis sebesar ini bareng-bareng di masa lalu. Faktor #8. Ini baru pertama kali. Belum ada juga pengakuan krisis, tanggung jawab, atau penilaian diri jujur secara global. Faktor #1, #2, #7. Masih banyak yang nyangkal saling tuduh. Dan terakhir, kebebasan bertindak kita faktor #12 makin dibatasi kendala fisik. Sumber daya makin dikit, CO2 udah ketinggian, ketidaksetaraan bikin pilihan makin sempit. Wah, kok jadi pesimis banget ya kesannya? Nggak ada harapan sama sekali dong? Meskipun tantangannya gede banget, sumber ini nggak nutup pintu harapan kok. Ada kemajuan walau pelan, lewat 3 jalur kerjasama yang udah ada. Pertama, perjanjian bilateral multilateral antar negara, ini udah ribuan tahun ada. Bahkan ada contoh unik, Israel sama Lebanon yang musuhan bisa kerjasama buat lindungin jalur migrasi burung. Oh iya, keren juga ya? Iya kan? Kedua, perjanjian dan institusi regional kayak Uni Eropa, walau ada tantangan kayak Brexit, ASEAN, Uni Afrika, dan lain-lain. Ini laboratorium kerjasama skala menengah. Ketiga, perjanjian dan institusi global kayak PBB, WHO, FAO, dan lain-lain. Walau sering dikritik lamban dan terbatas kekuatannya, mereka punya capaian juga. Berantas cacar, protokol Montreal buat ozon, dan nyediain forum penting buat dialog dan kerjasama global. Jadi kayak balapan ya? Sumber ini nutupnya pakai metafora pacuan kuda dari buku Collapse. Kuda kehancuran, lari makin kencang. Tapi kuda harapan, solusi, kerjasama, juga berusaha lari lebih cepat. Siapa menang? Belum tahu. Tapi waktunya makin sempit. Oke, jadi kita udah kupas tuntas 4 tantangan global raksasa dari bab 11 sumber Anda, nuklir, iklim, sumber daya, ketidaksetaraan. Analisisnya nunjukin betapa sulitnya pakai solusi ala negara buat masalah skala planet ini karena nggak ada pemerintah dunia, identitas global, atau pengalaman sebelumnya. Dan penting banget buat Anda ingat, ini bukan isu akademis atau berita lewat aja. Ini kekuatan yang lagi ngebentuk masa depan kita semua. Detik ini juga. Ujung-ujungnya nentuin dunia macam apa yang bakal kita tinggali juga anak cucu kita. Pilihan kita hari ini atau justru pilihan untuk nggak berbuat apa-apa, itu nentuin banget arahnya. Sumber ini benar-benar ninggalin kita sama pertanyaan mendalam ya. Kalau nggak ada otoritas global, nggak ada rasa kita sebagai warga dunia, terus krisisnya makin cepat gini, tanggung jawab siapa dong sebetulnya? Tanggung jawab kita sebagai individu? Atau negara-negara yang ada sekarang? Buat mau kerjasama, ngorbanin ego dikit demi selamat bareng? Gimana caranya kita bisa bangun semacam modal sosial atau rasa percaya skala global buat ngadepin ini semua ya? Bahkan pas rasanya itu nabrak kepentingan nasional atau kenyamanan pribadi kita.
Pertanyaan yang berat tapi penting banget ya. Oke deh, terima kasih udah nyimak kupas tuntas bab 11 dari sumber Anda kali ini. Semoga obrolan ini bikin Anda makin penasaran buat terus belajar mikir kritis dan mungkin terlibat di isu-isu krusial ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.